Sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang kita pelajari membawa hasil yang baik. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya teman-teman, kalian pernah nggak melihat gerhana matahari total? Kalau sudah pernah, di mana kamu melihatnya? Dan bagaimana perasaanmu saat itu? Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Oh iya Kak Dara, ganti baju dulu ya. Sampai ketemu nanti. Kak Dara bawa kentongan buat apaan Kak? Kentongan ini digunakan pada salah satu tradisi di Indonesia. Wah, tradisi seperti apa itu Kak? Sepertinya adik baru pernah denger deh. Namanya adalah tradisi dolo-dolo yang berasal dari Tidore. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika gerhana matahari disalib. Nah sekarang bagaimana kalau kita bahas materi mengenai tradisi tersebut? Yeay, ayo Kak. Teman-teman di rumah simak dengan baik ya dan catat bagian pentingnya. Tradisi dolo-dolo menyambut gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret 2016, Sultan Tidore Hussein Shah menggelar ritual adat dolo-dolo di Pulau Tidore, Ternate. Ritual itu dilakukan sebagai bentuk kepercayaan untuk memohon perlindungan dari gangguan roh jahat. Menurut beliau, tradisi dolo-dolo merupakan tradisi yang turun-temurun yang sudah mengakar di masyarakat adat Kesultanan Tidore. Tradisi ini digelar untuk menyikapi terjadinya peristiwa alam seperti gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Tradisi dolo-dolo dimulai dengan pembacaan doa. Mereka memohon agar selalu dilindungi dari bahaya. Setelah itu, mereka akan memukul kentongan yang terbuat dari bambu. Mereka memukulnya secara bersamaan di seluruh wilayah kampung saat terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Sultan Hussein Shah mengatakan selain menggelar ritual adat, Kesultanan Tidore juga mengadakan festival budaya. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan pariwisata Maluku Utara. Gerhana matahari total akan menjadi peristiwa yang tepat untuk mengenalkan wisata Maluku Utara kepada dunia. Masyarakat Tidore juga akan menggelar sholat gerhana di setiap masjid. Para wisatawan bisa berkunjung ke Masjid Kesultanan Tidore yang berada di sekitar tempat untuk menyaksikan gerhana. Tradisi dolo-dolo hanyalah satu di antara banyak tradisi menyambut terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan di Indonesia. Kebanyakan tradisi dilakukan karena masyarakat percaya gerhana terjadi karena adanya gangguan makhluk jahat. Misalnya Batara Kala. Oleh karena itu, kebanyakan ritual menggunakan bunyi-bunyian dengan tujuan mengusir makhluk jahat itu. Kamu tentu tahu, gerhana matahari total bukan terjadi karena ulah makhluk jahat. Hal ini terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Meski demikian, jangan pernah melihat langsung ke matahari saat terjadi gerhana matahari total ya. Kamu harus menggunakan pelindung untuk matamu. Melihat langsung ke matahari tanpa perlindungan bisa membuat retina mengalami luka bakar. Kamu bahkan bisa kehilangan penglihatanmu. Menurut Dr. Harry Flynn, seorang dokter mata dari Universitas Miami.
Lalu, bagaimana caranya agar bisa melihat gerhana matahari total dengan aman, Kak? Nah, ada caranya supaya kita tetap bisa mengamati saat terjadinya gerhana matahari dengan aman. Pertama, jangan memakai kacamata hitam biasa. Pakailah kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari total yang memenuhi standar kesehatan. Kedua, memakai pelindung mata yang tepat ketika melihat melalui teropong dan juga kamera. Gunakan lensa khusus pelindung gerhana matahari total untuk melapisi lensa atau teropong. Nah, dari bacaan tadi, Sita masih ingat kapan masyarakat Kesultanan Tidore melakukan tradisi dolo-dolo? Tentu dong, Kak. 9 Maret 2016. Betul. Lalu apa yang masyarakat harapkan dengan melaksanakan tradisi itu? Tradisi dolo-dolo bertujuan untuk mengusir makhluk jahat, contohnya seperti Batara Kala. Wah, Kak Dara salut deh. Sita menyimaknya dengan baik. Sekarang waktunya teman-teman yang menjawab pertanyaan berikut ini ya. Kamu boleh menuliskannya terlebih dahulu. Jika sudah dicatat, jangan lupa untuk menuliskan jawabannya di buku kerjamu ya teman-teman. Kamu juga bisa mendiskusikannya dengan anggota keluargamu. Hai teman-teman, setelah tadi kita mendengar penjelasan dari Kak Dara mengenai gerhana matahari, aku jadi penasaran deh. Kira-kira sudah berapa kali ya gerhana matahari terjadi di Indonesia? Nah, Sita baru baca nih. Menurut data yang dimuat dalam situs Badan Antariksa Amerika atau NASA, wilayah di Indonesia telah mengalami 10 kali gerhana matahari total atau GMT sejak tahun 1501 sampai dengan tahun 2016. Bicara tentang gerhana matahari total, ada cerita menarik nih teman-teman. Kalian tahu kan pahlawan wanita yang memperjuangkan kesetaraan hak terutama dalam bidang pendidikan bagi wanita? Yap, Raden Ajeng Kartini atau yang lebih sering kita kenal R.A. Kartini. Apa hubungannya ya? R.A. Kartini adalah salah satu orang yang pernah menyinggung gerhana matahari total pada awal suratnya kepada Stella Handelaar di Belanda. Gerhana yang terjadi pada saat itu berlangsung selama 6,5 menit dan melintasi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Dalam surat yang dibuat pada tahun 1901, R.A. Kartini menulis dalam bahasa Belanda. Pada 18 Mei, ilmuwan dari seluruh dunia datang ke Jawa untuk mengamati sang gerhana. Gerhana matahari total terakhir yang melintasi Indonesia terjadi pada tanggal 9 Maret 2016. Teman-teman bisa perhatikan tabel berikut ini yang berisikan informasi mengenai gerhana matahari yang telah terjadi, ditandai dengan warna coklat, dan yang akan terjadi ditandai dengan warna merah. Dari tabel berikut, teman-teman bisa mencari tahu apakah gerhana yang telah terjadi atau yang akan terjadi di Indonesia. Salah satunya ada di daerah tempatmu tinggal. Dan kalau kita perhatikan dari tulisan yang berwarna merah, di masa mendatang gerhana matahari diperkirakan akan terjadi di Indonesia sebanyak 3 kali dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, setelah kita mengetahui bahwa gerhana matahari total akan terus terjadi di masa yang akan datang, sekarang teman-teman di rumah isilah tabel berikut. Berisi beberapa pertanyaan, salah satunya, apa yang akan kamu lakukan saat itu terjadi? Sita kasih contoh ya. Selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan tabel berikut ini terlebih dahulu. Kemudian, tuliskan jawabanmu pada kolom kosong yang tersedia sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jangan lupa tulis nama, usia, dan provinsi tempat kamu tinggal pada kolom bagian atas. Selamat mengerjakan teman-teman, semangat! Sekarang Kak Dara ingin mengajak teman-teman untuk berlatih. Kamu masih ingat kan tradisi dolo-dolo yang sebelumnya kita bahas? Nah, berikut ini berisi kalimat mengenai tradisi dolo-dolo yang harus kamu susun menjadi kalimat yang benar. Yuk kita kerjakan! Tradisi strip berasal strip, dolo-dolo strip, dari strip Kesultanan Tidore. Nah, kata-kata ini kita susun menjadi
Tradisi dolo-dolo berasal dari Kesultanan Tidore. Mudah bukan teman-teman? Yuk kamu lanjutkan di rumah untuk menyusun kalimat berikut ini. Jangan lupa dicatat ya. Tulis jawabannya di buku kerjamu. Hai teman-teman kelas 4, kembali lagi nih sama Kak Dara. Kalian masih semangat gak nih? Masih dong pastinya, bagus. Nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai nih, kakak ada tabel misteri dulu buat kalian. Nah untuk pemanasan dulu ya sebelum masuk ke materi yang sesungguhnya. Mau gak nih? Oke deh. Nah sebelum itu kakak kasih sedikit informasi dulu ya. Kita akan membahas tentang bilangan prima nih. Nah buat yang belum tahu, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan juga bilangan itu sendiri. Atau bilangan yang punya dua faktor yaitu satu dan juga bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 31 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 31 atau faktor dari 31 yaitu 1 dan juga 31. Sampai di sini kalian sudah bisa menangkap ya tentang bilangan prima? Mantap! Nah ya udah sekarang kakak ada beberapa angka nih. Nah nanti kalian coba tentukan ya mana yang termasuk bilangan prima dan juga yang bukan bilangan prima itu yang mana aja. 21, 31, 35, 51, dan 53. Setelah itu coba kalian masukkan ke dalam tabel misteri yang ada di layar ya. Tenang aja, kakak pasti berikan waktu kalian untuk menjawab. Gimana, sudah? Kalau sudah, coba kalian masukkan angka yang sudah dipilih ke tabel misteri yang ada ya. Kita coba pilih dulu yang tabel bilangan prima. Pada tabel bilangan prima ini, angka berapa aja nih yang kalian masukkan? Yup, betul sekali. Angka yang dimasukkan adalah 31 dan juga 53. Kenapa ya 31 dan juga 53 adalah bilangan prima? Karena bilangan tersebut hanya bisa dibagi satu dan juga bilangan itu sendiri ya teman-teman. Terus untuk tabel bukan bilangan prima, angka berapa saja yang termasuk teman-teman? Tepat sekali. Ya tinggal sisanya aja dong pastinya. Yaitu angka 21, 35 dan juga 51. Kenapa 21, 35 dan juga 51 masuk bukan bilangan prima? Karena contohnya bilangan 21 itu bisa dibagi 1, 3, 7, dan 21 yang artinya adalah faktor dari 21 lebih dari 2. Itu berlaku juga ya pada angka 35 dan juga 51 yang faktornya lebih dari 2. Maka dari itu, angka 21, 35, dan 51 bukan termasuk bilangan prima. Nah, paham kan teman-teman untuk pengkategorian bilangan prima dan juga bukan bilangan prima? Wah, hebat! Sekarang, yuk kita lanjut materi selanjutnya. Nah teman-teman, setelah pemanasan tadi, kali ini kita akan mencoba membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB nih. Nah, kakak mau tahu dulu dong, Sita masih ingat gak dengan materi FPB ini? Adik agak lupa-lupa ingat gitu sih kak. Boleh diulas lagi sedikit kak? Siapa tahu adik jadi ingat kak. Boleh dong pastinya. Nah sekarang kita bahas dulu ya tentang faktor persekutuan ini. Faktor persekutuan adalah bilangan yang merupakan faktor bersama dari dua bilangan atau lebih. Berikut ini kakak coba berikan contoh faktor persekutuan dari 60, 48, dan 24. Cara pertama adalah menggunakan faktor bilangan. Faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,
15, 20, 30, dan 60. Faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi, faktor persekutuan dari 60, 48, dan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya adalah 12. Nah, di antara faktor persekutuan tersebut yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3 ya. Gimana sih Tak cara pertama pencarian faktor persekutuan tadi? Kamu paham kan? Paham dong Kak. Coba lanjut cara kedua yuk Kak. Biar adik bisa memilih mana yang lebih mudah diterapkan nanti. Boleh banget. Sekarang pakai cara kedua ya, yaitu menggunakan pohon faktor. Kita masih menggunakan bilangan 60, 48, dan 24. Contoh mencari FPB dengan menentukan faktor primanya. 60 dibagi 2 menjadi 30. 30 dibagi 2 menjadi 15. 15 dibagi 3 menjadi 5. Kemudian 48 dibagi 2 menjadi 24. 24 dibagi 2 menjadi 12. 12 dibagi 2 menjadi 6. 6 dibagi 2 menjadi 3. Lanjut, 24 dibagi 2 menjadi 12. 12 dibagi 2 menjadi 6. 6 dibagi 2 menjadi 3. Nah, faktor prima dari 60, 48, dan 24 adalah sebagai berikut. 60 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ambil faktor persekutuan prima pada bilangan 60, 48, dan 24 yang dari ketiganya angkanya ada semua dan sama. Setelah itu kalikan faktor prima tersebut. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Sehingga FPB dari 60, 48, dan 24 adalah 12. Gimana cara kedua Sita? Mudah kan? Paham kok Kak dua-duanya. Tapi kalau adik sih sepertinya lebih pakai cara pertama deh Kak. Ya boleh pakai cara pertama. Nah setelah dijelaskan materi, enaknya kita langsung latihan gak sih Sita? Betul banget Kak. Yuk Kak. Ayo. Teman-teman di rumah, setelah penjelasan dari Kak Dara tadi tentang FPB, Kak Dara berpesan nih, kita disuruh latihan soal. Katanya biar kita bisa lebih memahami konsep FPB tadi. Kalian siap gak nih? Hebat! Kalau gitu kita mulai aja yuk, soalnya aku juga udah gak sabar nih. Sebuah lembaga kemanusiaan menyalurkan bantuan kepada sebanyak-banyaknya warga yang terdampak kekeringan karena musim panas yang berkepanjangan. Seandainya kamu berperan sebagai tim pemberi bantuan, buatlah daftar banyaknya bantuan dan pembagiannya secara merata kepada warga. Tuliskan banyaknya bantuan dengan bilangan yang kamu inginkan. Berikut adalah data tabel yang perlu kalian buat untuk mempermudah kalian untuk mendata beberapa hal yang diperlukan. Kalian bisa tulis dan gambar tabelnya dulu ya untuk soal latihan yang ada di layar. Sita akan memberikan kalian waktu untuk menjawab juga. Setelah itu kita akan coba membahasnya bersama-sama. Gimana? Sudah teman-teman? Oh iya, jawabanku sudah dikoreksi sama Kak Dara nih. Jadi sudah pasti benar ya. Kalian nanti boleh cocokkan cara kalian dengan caraku. Mungkin agak sedikit berbeda jawaban akhirnya. Namun cara mencari jumlahnya sama aja kok. Kalau gitu langsung kita bahas aja ya teman-teman.
Oke, pertama-tama untuk menjawab soal tadi, karena ini jenis bantuan yang jumlahnya atau banyaknya belum ditentukan, kita bisa mengisinya dengan angka berapapun jumlahnya atau banyaknya. Tapi jangan terlalu banyak ya, jangan gak pusing nanti mencari FBB-nya. Misalnya seperti punyaku, air minumnya 50 liter, kemudian berasnya 80 kg. Dan untuk tabel yang kosong itu, kita isi dengan mie instan 40 dus nih. Berapa nih kira-kira banyaknya warga yang menerima bantuan? Kemudian, berapa banyaknya air, beras, dan mie instan yang diterima tiap warganya? Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan FPB. Kita coba pakai cara faktor bilangan ya. Faktor bilangan dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Faktor bilangan dari 80 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Faktor bilangan 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Jadi, faktor persekutuannya adalah 1, 2, 5, dan 10. Sehingga FPB dari 50, 80, dan 40 adalah 10. Nah, berarti banyaknya warga penerima bantuan adalah 10 orang. Per orangnya tinggal kita bagi saja data yang sudah ada dengan 10. Jadi, tiap orang mendapatkan jatah air minum 5 liter, beras 8 kg, dan mie instan 4 dus. Begitu teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul cerita yang sudah kita simak bersama. Seperti hari ini, kita menyimak bacaan berjudul Tradisi Dolo-Dolo. Teman-teman, ini dia materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Aku senang banget ke hari ini, karena dapat banyak ilmu baru. Iya dong Sita. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan pernah bosan untuk belajar dan juga mencari ilmu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan juga keluarga dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan. dan juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.